Ma'asyiral hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan sedikit daripada keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kaitan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak sekali zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang diajarkan melalui sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun yang kita dapatkan dari para aulia, dari kaum solihin, daripada ulama-ulama. Tentunya semuanya itu pasti akan memiliki satu pengaruh dalam kehidupan kita. Hendaklah kita tidak fanatik dengan satu bacaan, tapi bacalah dengan bacaan-bacaan yang banyak, karena setiap bacaan itu memiliki rahasia tertentu, memiliki keutamaan tertentu, dan memiliki sesuatu yang dapat membantu kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Mu'awanah, yang menganjurkan kepada kita untuk banyak membaca, baik wirid-wirid apapun, yang mana tentunya kita tahu bahwasanya kondisi negara kita sekarang ini dan dunia saat ini banyak sekali mendapatkan ujian, cobaan, musibah yang bertubi-tubi. Di sana ada longsor, ada banjir, ada kecelakaan dan macam-macam, kebakaran hutan. Ya, itu mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada ujian yang kita tidak mampu untuk menghadapinya. Maka ada solusi yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW melalui cara untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali riwayat-riwayat dalam hadis yang berkaitan tentang bagaimana cara kita membaca, bagaimana apa saja bacaan-bacaan yang kita ucapkan atau kita gunakan untuk semua hal tersebut. Yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan suatu perintah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya syariat tentunya memiliki satu maslahah kebaikan bagi hamba-hamba tersebut. Satu riwayat berkaitan tentang zikir, pernah sekali waktu di kota Madinah itu ada sekelompok orang datang kepada Abi Darda radhiyallahu anhu dengan mengatakan, wahai Abi Darda, kampungmu terbakar dan bisa jadi rumahmu juga terbakar, kata orang-orang tersebut. Maka si Abi Darda radhiyallahu an dengan ketenangan dan keyakinan beliau mengatakan, mahtarakat baiti, sungguh rumahku tidak akan pernah terbakar. Mengapa demikian? Kata sahabat-sahabat yang lain. Maka Abi Darda mengatakan, sesungguhnya aku pernah mendengar daripada kekasihku Muhammad SAW yang beliau pernah mengajarkan kepada aku satu bacaan, yang mana dalam sabda beliau mengatakan, barang siapa di waktu pagi dia membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim, masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwata illa billah, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi min syarri dabbatin anta akhidhu min nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bacaan itu bagi orang-orang yang sudah terbiasa baca itu, karena bacaan itu ada pada bacaan orang yang sudah terbiasa baca wirdul latif setiap pagi. Ada kumpulan-kumpulan doa yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang bernama Wildul Kabir, yaitu Wirdul Latif. Maka kalimat itu ada di situ, ya. Sesungguhnya kalau kalimat susunan-susunan wirid-wirid yang dibawa oleh para ulama-ulama yang disusun oleh mereka, tidaklah semua kalimat-kalimat wirid-wirid tersebut yang ada di situ, kecuali semua sumbernya daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya. Maka Abi Darda mengatakan, tadi pagi saya sudah baca bacaan itu dan saya yakin rumah saya nggak bakal terbakar, karena Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang membaca itu di waktu pagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut, baik dirinya, baik keluarganya, baik hartanya, dari segala sesuatu yang tidak dia sukai. Ini adalah titipan atau wasiat daripada baginda Rasul Muhammad SAW yang kita yakin datangnya daripada Nabi Muhammad, pasti itu tidak akan meleset karena datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan
terutama saat-saat ini bagaimana ekonomi kita musibah bertubi-tubi. Banyaklah baca wirid, ingatlah kepada Allah, fadkuruni adkurkum, ingatlah kalian kepada aku akan ingat kepada kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang masuk dalam bentengnya Allah, niscaya Allah akan menjaga orang-orang tersebut dengan wirid, dengan bacaan, meringankan lisan kita untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kaum solihin mengatakan, man amlaqa waftaqara falyukthir min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Ini yang banyak dikeluhkan orang saat ini. Ekonomi cupat, krisis ekonomi, pasar sepi, semuanya ribut. Bagaimana ekonomi yang saat ini? Maka ada solusi yang pernah diajarkan oleh orang-orang solihin. Hendaklah kalian memperbanyak kalimat la haula wa la quwata illa billah. Dan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kalimat la haula wa la quwata illa billah ini ada 99 obat yang terkandung dalam bacaan tersebut. Paling rendahnya adalah penyakit sumpah. Karena kita jarang baca, jarang ada ta'alluq, ikatan kita dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika zikir itu kita ucapkan dengan lisan dan kita paksakan dengan hati dan hadir dalam hati kita, maka insya Allah solusi-solusi masalah-masalah yang terjadi semuanya ini akan dibukakan jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falyuqtir min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Apalagi baru-baru ini kita dengar banyak sekali berita-berita tentang penculikan, dan itu pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku menunggu anakku pulang dari perang tapi tidak kunjung datang. Kemudian terdengar kabar bahwasanya anaknya yang bernama Salim tersebut ditawan oleh musuh, orang-orang musyrikin. Rasulullah perang dengan para sahabat, kemudian Rasulullah pulang, tertinggal Salim ini. Ternyata Salim ini ditawan. Mungkin dia keluar daripada barisan, mungkin dia kemana, kemudian ditawan oleh orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin. Mengeluh abahnya ini, wahai Rasulullah, anakku ini menjadi tulang punggung dalam kehidupan rumah tanggaku. Yang menjadikan sedih adalah istriku, di mana setiap hari menangis karena kehilangan daripada seorang anak yang bernama Salim, karena ditawan oleh orang musyrik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillah wasbir. Wahai Auf bin Malik al-Ashja'i, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. Dan aku perintahkan engkau dan istrimu untuk memperbanyak kalimat la haula wa la quwata illa billah. Banyaklah baca itu, kata Rasulullah SAW. Maka pulanglah Auf bin Malik al-Ashja'i memberitakan kepada istrinya, memberitahu kepada istrinya, Rasulullah telah memerintahkan kita untuk memperbanyak kalimat la haula wa la quwata illa billah. Maka si istri menjawab, ni'ma ma amarna biha Rasulullah Muhammad SAW. Sungguh indah apa yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW kepada kita untuk memperbanyak kalimat la haula wa la quwata illa billah. Akhirnya suami istri itu tiap hari baca la haula, ya. Mulai pagi baca la haula wa la quwata illa billah, tidak sampai malam diketuk rumahnya, dibukakan pintu, ternyata anaknya sudah kembali selamat daripada tawanan seorang musuh. Ketika ditanya bagaimana itu bisa terjadi, maka si anak mengatakan, begini abah, saya ditawan oleh orang musyrikin, saya diborgol dengan borgol besi, dan saya ditawan di suatu tempat yang gelap, ya. Kemudian tidak lama kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka lupa, menjadikan mereka tertidur dan tidak sadar, sehingga sedikit demi sedikit belenggu yang ada di tanganku ini terbuka, melonggar sendiri rantai-rantai itu, sehingga aku bisa meloloskan diri. Dan tidak sampai di situ, dia lolos daripada orang-orang musyrikin. Dan saat itu orang-orang musyrikin memiliki 4.000 ekor kambing, dan semuanya dibawa oleh Salim al-Ashja'i ini, diborong kota Madinah sampai rumahnya dalam keadaan miskin. Dia bebas mendapatkan 4.000 ekor kambing daripada hasil sitaan daripada para penyandera tersebut berkat kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan ini adalah mujarrab daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi jangan kita baca la haula sebentar kok satu teko rezeki ya. Peso itu kalau diasah terus tajam, tapi kalau dipasah teke, asah teke ya betul. Ya. Harus diasah terus, nanti baru bisa tahu kita bagaimana. Yang ngasahnya pakai asahan, ojo geser ben. Ya.
Demikian juga berzikirnya dengan cara adabnya berzikir. Bagaimana supaya cocok koneksinya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita tuju tepat sasaran dan koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya terselesaikan, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadikan penyebab turunnya ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Itu berkaitan tentang selamatnya salim daripada tawanan orang-orang musyrikin di waktu itu, karena diperintahkan oleh Nabi untuk bertakwa, tetap continue takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar, bacalah haula yang banyak, insyaallah semua akan dibereskan sama Allah, karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menentukan semuanya. Innallaha balighu amri, Allah telah menyampaikan urusannya dan Allah maha kuasa atas semua itu. Sehingga kalau kita sudah kita tenangkan dalam hati kita keimanan yang mantap, tidak akan rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengeluh kecuali mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah susah kecuali susah kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berzikir adalah satu solusi untuk kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ada satu wasiat daripada Imam Al-Habib Umar bin Saggaf radhiyallahu an. Beliau menganjurkan kepada kita untuk saat-saat ini ya, karena ekonomi sangat luar biasa saat ini, di mana kita diuji dengan begitu ujian yang berat, toko-toko sepi, semua harus tutup, nyekolahkan anak sekarang bingung bagaimana mendapatkan rezeki, ekonomi cepat semuanya ya. Kalau Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk membaca suratul Waqiah setiap sore ya. Dan ada wasiat juga daripada Al-Habib Umar bin Saggaf rahimahullah, beliau mengatakan manggala hayya, dan itu yang diajarkan oleh orang-orang salihin dalam kitab beliau Tafridul Qurub, di mana beliau mengatakan yang dianjurkan dan diperintahkan dan diamalkan oleh orang-orang salihun setiap pagi, mereka mengamalkan untuk membaca ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni. Ya Fattah yang maha membuka, ya Razzaq yang maha memberi rezeki, ya Kafi yang maha mencukupi, ya Mughni yang maha memenuhi daripada apa yang diperlukan daripada seorang hambanya. Dibaca 100 kali, insya Allah itu mujarrab untuk arzak al-hissiyah wal ma'nawiyah. Hissiyah yaitu apa yang bisa kita raih dengan indera kita ya, yang kita dapatkan dengan indera kita, dengan tangan kita, dengan mata kita, nikmat semuanya ini yang bisa kita lihat dengan panca indera kita, itu adalah nikmat hissiyah. Wal ma'nawiyah adalah sesuatu yang tidak tampak dengan indera kita, oksigen, nafas, semua dikasih sehat wal afiat ya, itu semua yang akan mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menganjurkan di zaman beliau ya, karena banyaknya fitnah, banyaknya hoak, banyaknya kerusuhan, banyaknya musibah, banyaknya hal-hal yang tidak enak ya, di situ banyak sekali orang yang suudzon satu sama lain, permusuhan terjadi zaman beliau. Beliau menganjurkan yang bagi fi hadzal zaman ayyukthir min qira'ah qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Memperbanyak bacaan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, karena kita keluar sudah macam-macam fitnahnya, kita kumpul sama orang ghibahnya macam-macam, maka dianjurkan banyak baca qul a'udzu birabbil falaq, karena di situ ada khannasin, ada hal-hal yang tersembunyi yang digunakan oleh syaitan untuk memenuhi nafsu daripada hati kita, sehingga kita terbawa dengan itu semua. Maka dianjurkan untuk memperbanyak qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kita mau keluar rumah baca itu, kita naik mobil baca itu, kita mau kemana, supaya diingatkan hati kita untuk tidak terlibat dengan permainan syaitan yang menjadikan kita terbawa dengan nafsu kita. Dan beliau juga menganjurkan untuk mujarrab rezeki, juga untuk mujarrab untuk mendapatkan rizki, beliau menganjurkan untuk membaca ya Latif ya, ya Latif sebanyak 129 kali setiap pagi. Ini semua adalah yang diajarkan oleh para salihin, para aulia dan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya yang diajarkan oleh Nabi kita dahulukan ya, kemudian yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, semuanya dengan banyaknya kita mendapatkan wirid, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat, dan akan dimudahkan jalan kita untuk mendapatkan kenikmatan dunia sampai akhirat, dan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.